Ya, kita masuk seri khotbah yang luar biasa sekali, saudara. Strong in prayer. Bulan yang lalu kita belajar strong in Holy Spirit. Kuat ya di dalam Roh Kudus. Hubungan yang luar biasa sekali, saudara. Roh Kudus adalah Tuhan sendiri. Kalau kita punya hubungan yang kuat dengan Roh Kudus, akan ada sesuatu yang luar biasa. Hari ini atau bulan ini kita masuk kuat dalam doa. Membangun kehidupan doa yang kuat, saudara. Waktu Tuhan berikan firman Tuhan ini, saya mulai pelajari, saya mulai gali, saya dapatkan ada sesuatu yang luar biasa sekali. Karena firman Tuhan itu rema, saudara. Ya, saya dapatkan doa. Sebetulnya itu adalah salah satu yang luar biasa sekali yang dibutuhkan oleh kita, anak-anak Tuhan. Namun karena sudah selalu sering dibicarakan doa-doa sepertinya biasa. Padahal di dalam doa ada yang luar biasa. Dalam doa ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam doa, saudara, ada pemulihan. Dalam doa ada kesembuhan. Dalam doa ada anugerah. Dalam doa ada tuntunan Tuhan. Ada banyak hal yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Yang tidak ada bisa jadi ada. Ada yang luar biasa sekali. Maka Tuhan sedang ingatkan, bulan ini belajar tentang doa sungguh-sungguh, menyelam lebih dalam. Kau akan melihat sesuatu yang luar biasa yang dulu tidak ditemukan. Dan makin hari saya persiapkan, saya sendiri makin sangat-sangat diberkati. Betapa hebatnya doa itu, betapa pentingnya doa itu. Orang Kristen, saudara, akan ya sungguh-sungguh punya dampak. Kalau doa saudara tetek, saudara nggak begitu bisa mengalami hal yang ilahi yang luar biasa. Tapi kalau saudara masuk ke dalam doa, saudara akan menyelam bersama Tuhan, saudara akan bergerak bersama Tuhan, dan saudara akan mengalami kehidupan ilahi yang dahsyat, yang luar biasa. Breakthrough terjadi, terobosan terjadi, penjebolan terjadi. Sesuatu yang selama ini belum pernah terjadi akan terjadi. Apalagi saat ini adalah saat krisis, ya bulan Juni, Juli. Dan sudah ini ada banyak goncangan atas dunia, goncangan atas bangsa kita. Tuhan dorong kita mendekat, pasang telinga dengan Tuhan. Saudara bisa tangkap remanya. Itu celah-celah di krisis saudara dapatkan. Saudara akan mengalami breakthrough, terobosan yang luar biasa. Maka saya dorong saudara ikuti sungguh-sungguh pelajaran doa ini. Saudara akan alami pembaruan. Roh saudara, hidup saudara diperbarui di dalam Tuhan. Nah, hari ini juga sama, saudara. Ada sesuatu yang kadang-kadang kita nggak perhatian, itu luar biasa pentingnya sekali, saudara. Akan membuat kita bisa mengalami doa melampaui batas yang selama ini belum ada. Akan kita bisa sampai melampaui batas-batas yang ada. Kita akan belajar dulu dua mode doa. Ada dua mode doa atau ada dua jenis doa. 1 Korintus 14 ayat 14-15. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh. Katakan doa dengan apa, saudara? Bahasa roh. Maka roh pula yang berdoa. Tetapi akal budi ya tidak turut berdoa. Dengar ya saudara. Kalau aku doa dengan bahasa roh, saudara, bahasa roh itu Roh Kudus menuntun kita. Yang kerja adalah roh kita. Akal budi kita itu tidak ikut kerja, saudara. Itu roh, ya, roh Allah menuntun roh kita, ya, menyampaikan doa. Jadi apakah yang harus ku perbuat? Aku akan berdoa dengan rohku. Ya, Paulus berkata, aku akan doa dengan rohku. Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budinya. Akal budinya juga dipakai. Akal budi itu doa dengan akal budi, saudara. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi ada dua, sekali lagi doa itu ada dua. Satu doa dengan akal budi yang biasa kita lakukan, saudara. Akal budi ini penting sekali, punya ketajaman, punya sasaran jelas. Aku mau doa tentang kesembuhan, saudara. Arah doa saudara terarah ke kesembuhan. Aku mau doa tentang keluarga, adalah arah doamu tajam ke keluarga. Aku mau doa tentang rema yang dapatkan new wonders terjadi, arahnya ke situ. Aku akan doakan komselku. Aku akan doakan gereja yang Tuhan percaya gini, ada fokus yang jelas. Doa untuk bangsa,
doa untuk keluarga, doa untuk kesehatan, dan doa apapun itu sudah pasti sangat penting sekali. Tapi saudara tangkap, Tuhan tidak hanya memberikan satu saja cara doa. Yang kedua yang Tuhan berikan, doa dalam roh. Bukan lagi pikiranmu sendiri, bukan lagi kehendakmu sendiri, bukan lagi rencanamu sendiri, tapi itu adalah kehendak Roh Kudus, rencana Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun saudara, roh kita doa sampaikan pada Allah Bapa, saudara. Itu bukan pikiran kita, itu pikiran Roh Kudus. Itu bukan kehendak kita, itu kehendak Roh Kudus. Dan doa dalam roh ini doa yang tanpa batas. Karena roh kita dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus tolong kita untuk berdoa sehingga kita bisa mengalami breakthrough. Doanya sudah pasti sesuai dengan kehendak Bapa. Doanya sudah pasti sangat berguna bagi kita. Doa akal budi bagus, tapi yang kita doakan belum tentu loh. Itu faktanya nanti bisa datang kebaikan, betul? Tapi kalau Roh Kudus, dia maha tahu, saudara, dia doa yang pasti cocok dengan hatinya Bapa, pasti bisa dikabulkan karena cocok kehendak Bapa. Doa yang pasti datangkan anugerah, pasti datang kebaikan bagi setiap kita. Jadi luar biasa sekali, saudara. Bukan hanya satu saja, tapi dua. Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kita tuh nggak tahu, kadang doanya salah, kita tuh lemah, seringkali nggak bisa berdoa lagi dengan baik. Kudus menolong ya, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Malah Roh Kudus doakan kita, saudara, waktu bahasa roh kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terungkap. Jadi sekali lagi ada doa, ada dua, jangan hanya satu saja. Selama ini saya percaya banyak orang hanya doa dengan akal budi, baik atau jelek, baik saudara. Tapi jangan lupa, ternyata hari ini kita dibukakan ada lagi doa yang sudah diberikan pada kita, yaitu doa dalam roh, dengan roh, tuntun roh. Itu doa tanpa batas, itu lebih saudara, menerobos yang tidak pernah kita pikirkan, itu menerobos semua yang tidak bisa kita lakukan, sehingga bisa mengalami hal yang dahsyat, sehingga juga bisa mengalami yang luar biasa kalau dua-duanya engkau gunakan. Seperti yang diajarkan oleh Paulus itu, aku berdoa dengan akal budiku, tapi aku juga berdoa dengan rohku. Dua-dua digunakan, maka menjadi kekuatan doa yang hebat, kekuatan doa yang dahsyat, kekuatan doa yang melampaui yang bisa dipikirkan oleh manusia. Ada contoh yang cukup bagus sekali, yaitu tentang mobil, kendaraan atau sepeda motor, khususnya mobil, saudara. Ya dulu mobil itu ya pakai premium bensin zaman dulu, betul nggak saudara? Tapi belakangan muncul mobil listrik, saudara. Lah baik mana? Tiap orang masih beda-beda. Suka yang dulu, saudara, pakai premium saja, tapi bahan bakarnya naik terus, mahal, biayanya mahal. Ada orang suka pakai yang listrik. Kenapa? Murah itu, saudara. Mungkin cuma seperti 7 saja biayanya, saudara. Namun kekuatannya beda. Yang pakai bensin masih lebih kuat daripada yang pakai listrik, saudara. Tapi ada satu jenis mobil yang diciptakan hybrid. Hybrid itu dua mesinnya. Ada bisa pakai premium, tapi juga pakai listrik, saudara. Jadi dalam satu mobil itu sudah ada dua. Jadi digunakan sesuai dengan kebutuhan, digunakan sesuai dengan keunggulannya. Kalau di medan yang ringan, di dalam kota biasa-biasa itu listrik terus, nggak habis, nggak gunakan yang premiumnya, saudara. Tapi kalau mulai tanjakan, mulai harus cepat kencang, itu otomatis pindah sendiri yang di bagian bensin. Jadi untuk kekuatannya tetap hebat, untuk hebatnya tetap hebat. Kalau hanya digunakan salah satu saja bagus, tapi terbatas. Tapi kalau dua-dua dipadukan jadi satu, rangkaian satu, saling mengisi, saudara, maka akan luar biasa. Demikian juga dengan doa tadi, jauh lebih hebat dari hybrid mobil, saudara. Ada doa dengan akal budi, tapi jangan lupa Tuhan sudah melengkapi diri kita. Doa dalam roh, doa dalam roh, gunakan dua-duanya. Saudara akan mengalami terobosan, saudara akan mengalami kedahsyatan yang luar biasa di dalam doa, saudara. Ya,
Saudara, salah satu bentuk doa dalam roh adalah bahasa roh. Ya, doa dalam roh itu luas. Orang doa itu luas. Doa itu ada permohonan. Doa itu ada berlutut nyembah. Ya, Daniel itu saudara memuji Tuhan. Dalam doa ada renungan firman Tuhan, saudara. Nah, salah satu doa dalam roh yang akan kita pelajari adalah bahasa roh. Tadi berdoa dengan bahasa roh yang dikatakan Rasul Paulus, saudara. Nah, doa dalam bahasa roh diberikan kepada setiap orang, saudara. Markus 16 ayat 7, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam apa? Bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini diberikan pada siapa? Tanda-tanda ini akan menyertai siapa? Orang-orang yang percaya. Siapa saja yang percaya, dia akan dapat pengurapan tanda-tanda seperti ini. Kalau sudah baca lengkap di rumah, dia akan punya kuasa usir setan. Dia akan punya kuasa tumpang sakit, tangan atas orang sakit akan sembuh. Tapi juga dia akan punya kuasa apa? Bahasa baru, bahasa roh, saudara, diberikan. Jadi kepada setiap orang. Kenapa? Kalau kita belajar di Alkitab, saudara, ya seperti murid-murid, saudara, melayani Tuhan, ikut Tuhan Yesus, dimuridkan, tetap belum punya kuasa. Setelah Yesus ya mengorbankan diri, mati, bangkit, mau naik ke surga, ada amanat agung. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Tapi Yesus tahu mereka belum punya kuasa. Pergi, tapi jangan sekarang. Tunggu di Yerusalem. Ada janji daripada Allah Bapa. Kamu akan dipenuhi Roh Kudus. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sejak satu, kalau Roh Kudus sudah turun atas kamu, kamu akan terima kuasa. Maka setelah itu baru kamu melangkah, melayani dengan kuasa Tuhan, melayani dengan kekuatan Tuhan. Engkau akan sukses, engkau akan berhasil bawa Injil sampai ujung bumi. Kalau sudah terima kuasa. Mereka nantikan pada hari ke-10 Pentakosta, tiba-tiba disambar, dilawat Roh Kudus. Ada deru angin yang kuat sekali. Ada lidah api yang hingga pada setiap orang. Semua orang 120 itu semua dapat. Ada lidah api yang turun atas mereka. Setiap orang. Lalu semua 120 penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Setelah itu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, bahasa roh itu ya salah satu tanda utama orang penuh dengan Roh Kudus. Jadi saya bisa dapatkannya, saudara bisa, saudara bisa, saudara bisa, saudara bisa, saudara bisa, semuanya bisa. Ini tanda untuk orang yang percaya. Prinsipnya percaya, nggak bisa. Pendeta nggak percaya, nggak bisa. Penginjil nggak percaya, nggak bisa. Yang percaya bisa. Amin, saudara. Ya, tapi harus apa? Dipenuhi Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Jangan mabuk oleh anggur. Katakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Yang satu dikatakan jangan mabuk, yang satu dikatakan harus penuh. Artinya apa, saudara? Ya, orang itu ya kadang-kadang nggak ngerti penuh Roh Kudus itu gimana. Setiap orang bisa percaya itu sudah ada karya Roh Kudus. Nggak ada karya Roh Kudus, kita nggak bisa kena. Yesus itu Tuhan, kita nggak bisa percaya. Kita bisa datang terima Yesus karena karya Roh Kudus. Murid-murid itu bisa sampai jadi murid, mau dimuridkan karena ada karya Roh Kudus. Tapi karya Roh Kudusnya belum penuh, saudara, maka lemah. Baru ya sampai di lutut, baru sampai pergelangan mereka datang pada Tuhan, saudara, doa, tapi belum penuh, saudara. Sampai waktu Pentakosta, tiba-tiba janji Bapa dijawab. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Oh, dicurahkan luar biasa. Ada deru angin, ada lidah api, hingga dikatakan maka mereka penuh dengan Roh Kudus. Setelah penuh, maka keluarlah bahasa roh. Bahasa roh keluarlah gitu, meluap, saudara. Jadi saudara, sekali lagi setiap orang bisa, tapi harus penuh, saudara. Mabuk, orang mabuk itu icip-icip sedikit atau minum banyak? Saya mau tanya,
sampai mabuk itu sedikit atau banyak? Banyak, penuh sampai mabuk. Sama Roh Kudus, bukan hanya icip-icip, penuh terus, isi terus, isi terus, isi terus sampai penuh. Saudara, maka meluber. Ada kata-kata dalam bahasa roh. Tepuk tangan untuk Tuhan yang bisa memberkati kita, saudara. Ya, jadi itu milik semuanya, saudara. Nah, tapi bagaimana dengan ayat dalam 1 Korintus 12 ayat 28b ini? Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat. Ada orang yang dapat karunia, katakan ada orang ya yang dapat karunia, ini tidak semua saudara ya, untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, dapat karunia menyembuhkan, untuk melayani saudara, untuk memimpin saudara. Nah ini saudara perhatikan sekarang, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Di sini kan ditulis ya bahasa roh itu karunia. Ya, karunia menyembuhkan, Tuhan berikan, ada yang diterima karunia menyembuhkan, ada yang diterima karunia iman, ada yang terima karunia bahasa roh, saudara. Jadi, saudara, ini salah satu dalam bahasa aslinya itu beda, dua-dua itu beda, saudara. Jadi di sini sedang bicara tentang karunia. Saya mau jelaskan ya, saudara. Orang yang tidak dapat karunia bukan berarti nggak bisa bahasa roh. Saya mau tanya, kalau saudara tumpang tangan orang sakit, ada kuasa orang sakit bisa sembuh enggak? Halo? Kalau saudara tumpang tangan orang sakit bisa sembuh enggak? Bisa. Tapi ada orang tertentu, dia terima karunia, mujizat, kesembuhan luar biasa. Kalau dia doa, beda kuasanya. Kalau dia melayani KKR kesembuhan, beda. Jadi semua sudah punya, diberi kuasa tadi. Tapi ada lagi yang diberi secara khusus, karena dia dipanggil khusus untuk pelayanan kesembuhan, karena dia ingin dipakai khusus oleh Tuhan untuk melayani di bagian kesembuhan, maka diberi pengurapan karunia khusus kesembuhan. Tidak semua nek gini. Tapi kalau hanya kuasa kesembuhan semua sudah terima. Saya mau tanya lagi, ada enggak saudara yang terima punya karunia iman? Berani percaya hal yang besar, berani percaya yang tidak masuk akal, berani percaya hal yang mustahil gitu saudara. Itu orang terima karunia iman. Saudara kadang-kadang lihat orang imannya luar biasa ya. Nggak mungkin dia, tapi dia tetap percaya. Tantangan berat tetap percaya. Itu orang punya karunia iman, diberi karunia. Tapi setiap orang semua sudah juga diberi iman. Siapa yang ya punya iman, Yesus Tuhan dan Juru Selamat, angkat tangan. Nah, saudara kan punya toh, betul enggak? Tapi kalau cerita karunia itu adalah panggilan khusus untuk itu. Orang yang terima karunia iman memang mau dipakai oleh Tuhan, lakukan yang besar, lakukan yang mustahil, lakukan lebih daripada orang umum. Nah itu gitu. Jadi memang bahasa roh pun memang ada yang untuk semua, tapi juga sama, ada yang terima karunia khusus dalam kata-kata bahasa roh. Kalau dia lakukan itu, wah hadirat Tuhan sudah langsung terasa, kuasa Tuhan sudah sungguh-sungguh bergerak secara luar biasa. Ada lagi kenapa orang nggak bahasa roh? Karena tidak diajari tentang bahasa roh. Ya ayatnya di situ. Bukan diajari, tirukan saya ya. Ora lapa tapa, ora lapa. Nggak diajari gitu saudara. Diajari pengajaran tentang bahasa roh. Saudara lihat di dalam Alkitab, waktu mulai gereja mula-mula, dimanapun mereka datang, saudara, kalau ada orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, maka ditanya, kamu ini sudah penuh Roh Kudus apa belum? Terima Roh Kudus atau belum? Ada tempat-tempat tertentu bilang belum. Bahkan Roh Kudus apa aja nggak ngerti, nggak ada yang ngajari. Kami nggak pernah diajari tentang Roh Kudus, apalagi tentang bahasa roh. Jadi belum. Maka kalau ya rasul-rasul temukan itu, Rasul Paulus tentukan ada jemaat sini, langsung dia tumpang tangan, doakan mereka. Nah akhirnya mereka penuh dengan Roh Kudus. Setelah mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Nggak diajari kok. Apalagi kalau memang nggak percaya, atau lagi kalau dapatnya pengajaran dianggap sesat, ini pasti nggak melakukan bahasa roh. Tapi bahasa roh,
Sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita, pelengkapi kita supaya punya kehidupan yang dahsyat, kehidupan doa yang luar biasa. Doamu punya kuasa, doamu didikan oleh Tuhan, doamu menyukakan hatinya Tuhan, doamu punya dampak yang luar biasa. Ada lagi yang berkata itu zaman dulu, sekarang sudah tidak pakai lagi bahasa roh, itu tidak dipakai. Tuhan nggak lagi kasih bahasa roh, mosok hanya dulu saja. Sekarang tidak, saudara. Kita baca 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Seringkali pakai ini, saudara. Nubuat akan berakhir. Nubuat itu artinya akan berakhir, itu berhenti. Nggak ada lagi nubuat, saudara. Bahasa roh akan berhenti. Ada saatnya bahasa roh itu juga akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap, saudara. Ada saatnya pengetahuan akan lenyap. Tetapi saudara dengar sekarang, saat ini belum waktunya itu. Nah, kalau saat ini pengetahuan sudah lenyap, terus gimana? Ya toh, kasih selamanya sampai di surga, kasih toh, saudara. Nah, tapi seperti tadi nubuat, kita butuh nubuatan rema yang daripada Tuhan. Sesuatu perkataan ilahi tetap dibutuhkan, apalagi saat-saat seperti ini. Pengetahuan dibutuhkan. Malah kita berkata akhir zaman Tuhan akan bukakan pengetahuan yang luar biasa sekali. Yang dulu belum dibukakan akan dibukakan luar biasa. Ini waktunya belum seperti yang dikatakan itu, ada waktunya nanti. Seperti bahasa roh juga saat ini dibutuhkan, karena punya hal yang luar biasa yang akan menyertai kita, menopang kita, memakai kita luar biasa. Lah, kita akan belajar fakta tentang bahasa roh atau juga faedahnya. Yang nomor 1, bahasa roh menguatkan diri kita. Katakan saudara, bahasa roh menguatkan diri kita. Sekali lagi, bahasa roh menguatkan diri kita, menguatkan saya, menguatkan saudara, kita semua. Dengan bahasa roh kita itu akan dikuatkan. Dengan bahasa roh kita itu akan membangun roh kita semakin kuat, semakin mantap, semakin bertumbuh dengan bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 4a. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Ini yang berkata Paulus semua ya, dari tadi ya, ayat-ayat itu ya. Kalau saudara berkata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, bangun diri kita, bangun diri. Waktu kita bahasa roh seperti yang biasa kita lakukan, roh kita dibangkitkan, roh kita dibangun. Ada satu sarana mengalami pemulihan. Waktu lemah, tiba-tiba dengan bahasa roh dipulihkanlah saudara. Waktu saudara kehilangan hadirat dan macam-macam, bahasa roh cepat dipulihkan. Bahasa roh itu dengan roh kudus, dengan roh kita itu sedang kerjasama, melekat. Ada transfer spirit yang luar biasa sekali. Ya, di dalam dunia binatang ada satu binatang yang bisa pakai contoh luar biasa, namanya axolotl. Saudara, itu saya ceritakan sedikit, jangan di-start dulu supaya lebih jelas. Dia itu bisa punya pemulihan diri otomatis. Tangannya putus gitu saudara, nanti bisa pulih, bisa keluar lagi. Hidupnya putus gitu saudara, nanti bisa keluar sendiri. Coba ditayangkan sekarang. Hewan ini sering jadi bahan penelitian karena kemampuannya yang menakjubkan. Namanya axolotl, salamander unik dari Meksiko ini menghabiskan sepanjang hidupnya di dalam air. Jika kaki atau bagian tubuhnya rusak, sel-selnya dapat menumbuhkan kembali jaringan yang hilang tanpa meninggalkan bekas luka dan kembali utuh seperti sedia kala. Nah saudara, seperti itu saudara. Nah, itu luar biasa sekali, pemulihan bisa pemulih sendiri saudara. Demikian juga dengan bahasa roh, kita sudah diberikan oleh Tuhan. Satu luar biasa, semua bisa dipulihkan, dikuatkan lagi, dan mengalami sesuatu yang luar biasa sekali saudara. Sehingga apa? Selalu kita makin kuat, makin kuat. Rasul berkata makin kuat, makin kuat, makin kuat saudara. Iya, lalu saya ajak baca 1 Filipi 4 ayat 13 dulu. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, dengar ya saudara. Dia berkata, dia kuat sekali saudara. Segala perkara dapat kutanggung. Masalah sakit penyakit dapat kutanggung. Masalah keluarga dapat kuatasi, kutanggung. Masalah pelayanan dapat kutanggung. Badai yang datang dapat
tanggung. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam siapa? Dia yang apa? Memberi kekuatan. Saya ulang ya. Kenapa dia bisa kuat sekali? Dia cerita dalam hidupnya mengalami tantangan, kesulitan lebih daripada semua rasul yang lain. Tapi dia kata di sini, semuanya itu dapat kutanggung di dalam Dia yang beri kekuatan, yang beri kekuatan. Maka oleh kekuatan aku bisa nanggung segala sesuatunya. Siapa yang rindu masalah saudara, tantangan saudara, segala perkara dalam hidupmu bisa saudara tanggung di dalam Yesus. Angkat tangan. Betul. Jadi ini perlengkapan yang luar biasa sekali. Seringkali kita abaikan. Waktu kita berkata-kata dengan bahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Kita sedang dapat pengurapan. Kita sedang dapat kekuatan yang luar biasa. Sehingga kita dapat menanggung. Sehingga kita dapat menang. Sehingga kita dapat menjungkir balikan. Sehingga kita dapat senantiasa keberhasilan dan kemenangan. Masalah yang saudara sedang hadapi kecil atau besar? Saya mau tanya, masalah yang sedang saudara hadapi kecil atau besar? Yang ngomong masalah yang saya hadapi terus itu kecil-kecil, angkat tangan. Saudara yang ngomong masalah yang ku hadapi itu besar-besar, angkat tangan. Yang tadi tidak mau angkat terus, sekarang harus angkat tangan. Saudara dengar, masalah saudara bagi saudara kecil atau besar sebetulnya tergantung kekuatanmu. Kalau masalahmu 100, kekuatanmu hanya 10, besar. Tapi kalau kekuatanmu 1000, masalahmu 100, kecil. Bukan masalahnya yang besar, tapi kitanya, kekuatan kita besar atau kecil. Kalau kekuatanmu cuma 10, masalahmu 100, besar, tertindih, gak kuat. Tapi sekali lagi kalau kekuatanmu Allah saudara isi terus, terus sampai 1000, masalah 100 kecil. Kalau saudara merasa masalahmu terlalu besar, saudara dengar, saudara kurang membangun dirimu sendiri. Dan Tuhan sudah memberikan sarananya dalam hadirat Tuhan, dalam doa, dalam roh, dalam bahasa roh. Saudara sedang membangun, saudara sedang bangun, saudara sedang membangun. Itulah sebabnya Paulus berkata, aku membangun terus dengan bahasa roh. Aku berbahasa roh lebih daripada kamu semuanya. 1 Korintus 14 ayat 19. 1 Korintus 14 ayat 18. Aku mengucap syukur, sampai mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Pada orang Korintus suka bahasa roh, tapi Paulus berkata lebih daripada kamu semua. Artinya dia bukan hanya sering, sangat sering sekali gunakan bahasa roh sehingga punya kekuatan yang luar biasa. Segala perkara dapat ku tanggung, dapat ku tanggung, dapat ku tanggung. Saya mau contoh kesaksian yang baru saja Maria Ami, saudara. Olahragawan, atlet, cacat yang sudah berkali-kali dapat medali emas. Terus ini juga sekali lagi saudara. Shalom Pak Baca, izinkan saya bersaksi kembali. Saya bersyukur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Di bulan Juni ini saya ada pertandingan balap kursi roda internasional di mana Tunisia. Seperti kesaksian sebelumnya, Tuhan memberikan rema kepada saya tahun ini. Tahun ini apa? Bangsa-bangsa ku berikan kepadamu. Artinya dia akan dibawa sampai ke bangsa-bangsa, diberikan pengurapan itu. Itu adalah temanya UC nanti. Temanya UC, bangsa-bangsa akan diberikan. Maka saya dorong saudara ikut tangkap itu. Saudara dapat pengurapan. Saudara bukan hanya di Solo, saudara bukan berkarya di Indonesia saja, saudara berkarya sampai dibawa ke luar negeri, sampai internasional. Jadi pengusaha internasional, karyawan profesional internasional, dokter internasional, dan lain-lain. Rema itu menjadi pegangan yang terus menguatkan hati saya. Lanjut. Secara manusia saya sempat merasa gentar karena lawan yang akan saya hadapi sangat kuat, terlatih, dan memiliki postur tubuh yang lebih besar. Bahkan sebelum pertandingan dimulai ada rasa
terintimidasi ketika melihat kemampuan lawan yang begitu hebat. Di tengah pergumulan itu Tuhan menggerakkan hati saya untuk meminta dukungan doa dari Pak Obaja. Puji Tuhan, beliau mengirimkan voice note yang berisi doa dan kata-kata yang membangkitkan kembali iman saya. Melalui doa tersebut saya kembali diingatkan bahwa kemenangan tidak ditentukan oleh kekuatan manusia, melainkan oleh Tuhan. Menjelang pertandingan, saya tidak memiliki banyak hal yang dapat saya andalkan selain Tuhan. Saya terus membangun iman dengan apa, saudara? Bahasa roh. Terus dalam latihan bahasa roh, saudara. Masuk di tempat langgang ya pertandingan bahasa roh, saudara. Sementara bertanding bahasa roh, saudara. Terus untuk menguatkan, berdoa dan menyerahkan seluruh pertandingan dalam tangan Tuhannya. Melalui anugerah Tuhan, saya berhasil ya meraih 2 medali emas dalam Tunis 2026 World para atlet Grand Prix di Tunisia. Ya, rema yang Tuhan berikan sebelum pertandingan sungguh digenapi. Di saat saya memilih untuk percaya dan mengandalkannya, ya sepenuhnya Tuhan menunjukkan kuasa dan kesetiaannya dengan cara yang luar biasa. Tepuk tangan, saudara. Itu selalu dia percaya doa, selalu minta doa. Setiap mau pertandingan selalu sebelum berangkat minta doa dulu. Dan ternyata luar biasa, tepuk tangannya yang meriah. Ada satu lagi, saudara, yang bersaksi jemaat Pak Iwan. Ceritanya pas hujan rumahnya itu bocor gitu, saudara. Lalu dia naik ke atas untuk benahi atap yang bocor. Nggak taunya di atap ada sarang tawon, saudara. Kesenggol sarang tawonnya marah. Wah, disekat tawon dari mana? Sampai dia jatuh, saudara. Wah, dalam keadaan terkapar, bawa ke rumah sakit, saudara. Tapi hebatnya dia karena jatuh kaget juga. Udah lama bahasa roh terus, saudara. Bahasa roh terus, saudara. Sepanjang di rumah diangkut sampai rumah sakit bahasa roh. Bahkan di rumah sakit di ICU masih bahasa roh. Tapi gak lama akhirnya sembuh. Padahal disukat banyak sekali. Bukan itu saja mujizatnya. Yang luar biasa, dia kaget setelah sembuh. Dia mulai ya cek tensi karena dia itu sudah minum obat tensi 30 tahun lebih. Terus minum. Tapi hari itu sampai sekarang, sejak itu tensinya jadi normal. Dulunya 170 sama 120. Bawahnya 120 itu tidak boleh, saudara. Sekarang 100 sama 70. Untung ada Tuhan. Untung ada Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Bahasa roh mengalirkan kuasa Allah. Seperti tadi beberapa, kuasa Allah mengalir, kuasa Allah bekerja. Dan luar biasa sekali, saudara. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42, 43, saudara. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutan mereka semua. Sedang rasul-rasul itu apa, saudara? Mengadakan apa? Banyak mujizat dan tanda. Bukan pernah ngalami mujizat, bukan ada mujizat, tapi banyak mujizat diadakan, tanda-tanda, wonders diadakan, saudara. Ya, luar biasa. Banyak alami terus, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali. Sejak mereka ya dilawat oleh Roh Kudus, di Kisah Rasul 2 ayat 1 dan sampai 4 itu, mereka tiba-tiba penuh dan mulai bahasa roh. Oh, mereka terus gunakan. Imannya makin mantap lagi, rohnya makin kuat lagi, makin dewasa lagi, kuasanya mengalir makin luar biasa lagi. Maka sejak itu mereka lakukan banyak mujizat. Yang buat yang tidak mungkin jadi mungkin, saudara. Yang buat tidak ada jadi ada. Yang buat yang kalah jadi menang. Sehingga orang berbondong-bondong datang. Sehingga banyak jiwa diselamatkan setiap hari. Ditambahkan dengan orang-orang yang percaya pada Tuhan, ngalami breakthrough, ngalami kuasa Tuhan, dan ngalami kasih karunia yang nyata. Ada kuasa. Waktu saudara lakukan seperti itu, saudara, mengalirkan kuasa Tuhan.
Ada banyak penelitian orang-orang atau gereja yang melakukan ini mengalami pertumbuhan yang lebih besar, mengalami kuasa Tuhan yang lebih nyata, karya Roh Kudus yang lebih nyata lagi, saudara. Sehingga kalian breakthrough, terobosan yang luar biasa. Ada lagi, saudara ya, jemaat Jakarta namanya Sartono, saudara. Dia juga mengalami luar biasa. Dia lengannya itu sakit, kalau diangkat sakit. Ada atau saudara mungkin juga ya, ada ya ibu-ibu banyak juga. Lah, waktu KKR 10 hari baru saja kemarin itu saudara, dia ikut lambatan maju. Bu Nita itu nggak tahu kalau tangannya sakit, tapi waktu doa itu saya pegang tangannya dicengkram gitu saudara. Ya sakit kok dicengkram lagi, sampai dia tapi kesakitan malah bahasa roh. Orang lihat dia bingung saudara. Didoakan lawatan bahasa roh sakitan, dia kesakitan tapi bahasa roh. Luar biasanya setelah itu sembuh saudara, malah sembuh. Hidupnya mulai mendekat lebih pada Tuhan, ngalami banyak hal yang terjadi. Masih ingat saya juga ngalami satu kali waktu saya masih kecil ya saudara, masih remaja juga ya saudara. Rumah saya itu rumah besar untuk banyak keluarga. Lah karena dulu yang kontrak pertama kali ayah kami punya rumah di paling depan, juga punya rumah di paling belakang. Tengah-tengahnya itu keluarga yang lain. Saya tidurnya di paling belakang sendirian saudara. Ya, satu hari muntaber saudara. Wah, berat sekali. Saya harus ke tempat toiletnya, nggak ada di kamar situ, harus jalan dulu lapangan gitu saudara. Berkali-kali sampai lemas, sampai nggak bisa apa-apa saudara. Lalu karena saya sudah lemas, saya doa dengan Tuhan, besok pagi seperti biasanya setiap pagi saya doa pagi. Tapi ini sakit, kalau sakit besok nggak bisa doa pagi. Sembuhkan aku Tuhan, supaya besok bisa tetap doa pagi, ibadah pagi. Lalu setelah itu saya sudah nggak bisa apa-apa, ya senderkan badan saya saja, tiduran di ranjang sambil bahasa roh. Sementara saya bersandar dan bahasa roh tertidur. Tahu-tahu pagi dibangunkan, oh ibu saya, ada apa kamu, ada apa? Karena muntahan di bawah banyak saudara. Saya cerita kemarin ya muntaber, tapi saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Ya karena Tuhan ingin saya ke gereja. Saya mau ke gereja tidak boleh, sakit kayak gini kok ke gereja. Saya cerita, saya sudah janji dengan Tuhan, Tuhan sembuhkan saya akan gereja. Saya nggak boleh mengingkari, maka saya harus ke gereja. Akhirnya ya diizin gereja, ya sembuh. Karena untung ada Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yang terakhir saudara, bahasa roh adalah kode rahasia surga yang luar biasa. Katakan kode rahasia. 1, 2, 3. Kode rahasia. Ada kode-kode yang tidak bisa diketahui orang, namanya itu kode rahasia saudara. Sebab dalam banyak hal kadang-kadang tidak boleh diketahui orang. Ya, rahasia itu kalau bocor, maka rahasia itu tidak ada gunanya lagi. Apalagi dalam dunia yang sedang perang, saudara. Ya, contoh sekarang Amerika dengan Iran, Israel, saudara. Mereka pasti punya kode-kode yang nggak boleh diketahui. Waktu mereka instruksi ke tentaranya, ya kalau disadap, oh musuh bisa tahu, bisa dicegat, bisa dihancurkan kekuatan di mana. Maka butuh kode yang nggak bisa diketahui oleh lawan, saudara. Lah, zaman perang dunia kedua ada salah satu kisah yang saya baca. Kenapa Amerika menang atas Jepang, saudara? Dulunya berkali-kali, saudara. Wah, Jepang itu pandai sekali. Bahkan buka kode-kode, nafsirkan itu luar biasa. Seringkali kecolongan, ketahuan, lalu diserang lebih dulu, saudara. Lalu ada salah satu pejabatnya berkata, di Amerika ini ada suku aslinya, pedalaman, saudara. Ya, saya pernah hidup di sana bersama mereka. Mereka bahasanya tuh sulit sekali. Karena bahasanya nggak ada tulisannya, semuanya lisan. Jadi kalau untuk dipelajari gimana? Nggak ada tulisannya, nggak ada abjadnya juga, saudara. Harus orang-orang yang memang lahir di situ dan lama di situ baru bisa. Lalu ya dia berkata, pasti orang Jepang nggak mungkin bisa. Lalu akhirnya sepakat, saudara, dipakai beberapa, ditempatkan untuk jadi menerjemahkan. Dia ngirimnya pakai bahasa pedalaman ini, yang sana terima seperti ini, baru diterjemahkan ke bahasa Inggris lagi. Sehingga di semua jalur itu Jepangnya adab, tapi ya nggak ngerti apa. Mau dipecahkan ya nggak bisa, nggak ada abjadnya, nggak ada apa-apa, nggak tahu, saudara.
Dan itu salah satu kunci kemenangan. Kenapa? Rahasianya tidak diketahui oleh musuh. Nah, saudara dengar bahasa roh. Itu bahasa rahasia. Yang tahu cuma Roh Kudus dengan Allah, Tuhan. Ayo, Tuhan Yesus lah gitu saudara. Pokok antar Tuhan sendiri. Itu bahasanya Tuhan. Gak ada orang yang tahu. Setan gak tahu. Iblis gak tahu. Gak ada yang tahu, saudara. Ini yang disebutkan di sini adalah bahasa seperti itu, saudara. Bahasa rahasia. Gak ada yang tahu. Namun saya mau berikan dua, saudara. Dua pengertian, saudara tidak bingung. Ada dua macam bahasa roh. Dikeluarkan dulu. Ya, ini saudara lihat. Ada dua macam bahasa roh. Yang pertama bahasa asing. Dalam bahasa Yunan sebutnya senolalia. Katakan senolalia. Ini kisah Rasul 2 itu. Waktu dilawat pertama kali, mereka tiba-tiba penuh Roh Kudus, lalu berkata dengan bahasa asing, saudara. Iya, ada yang bahasa Spanyol, ada bahasa Arab, ada bahasa Libya, ada bahasa Yunani. Mereka orang-orang yang dengar disuruh, orang Roma heran. Mereka berkata untuk bahasa kita masing-masing, saudara. Itu bahasa yang mereka harusnya nggak bisa, tapi saat itu mereka dapat pengurapan bahasa roh, bisa bahasa yang lain. Sehingga itu jadi berita untuk keselamatan luar biasa. Maka saat itu orang di sana bahasa apapun, bangsa apapun, saudara, bisa mengerti, bisa dijamah oleh Tuhan, bisa diselamatkan. Hari itu 3.000 jiwa diselamatkan. Itu saudara bahasa roh. Dalam bahasa aslinya tulisannya senolalia. Ada. Saya kita ngalami saudara. Dulu waktu Toronto Blessing, saudara, dilawat banyak sekali manifestasi. Salah satunya bahasa asing ini. Ada jemaat, tiba-tiba bahasa Inggris, tiba-tiba bahasa Mandarin atau Jepang itu, saudara. Tapi saya nggak yakin bisa nggak ya, nggak ngerti siapa dia. Kalau memang dia bisa kan ganti. Tapi satu kali Bu Maria, ya Bu Nita, ada Pak Jo juga khususnya Bu, bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Saya tahu dia itu nggak bisa. Itu waktu masih remaja semua, saudara. Saya tahu orang tua, jadi orang tua saya tahu nggak bisa. Tapi nyatanya saat itu bisa katakan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, saudara. Jadi itu yang dikatakan di sini. Ada banyak sekali, seringkali berguna untuk orang-orang tertentu yang mendengarkannya, saudara. Ada kisah lagi, saya beri contoh ya. Ibu Agus Suryo, Pak Arif mestinya tahu ya, switching itu ya. Satu kali waktu retreat, saudara. Kalau saudara kenal Ibu Agus Suryo itu, kalau lama tuh, sudah sampai suaminya malu katanya. Istri saya itu overthinking kok katanya. Gitu sampai malu-maluin gitu. Jangan malu-maluin. Waktu retreat, saudara. Waktunya mbak dijamah Tuhan, macam-macam, saudara. Orang ya nggak ngerti. Kalau saya biasa sudah ngerti Tuhan bekerja itu nggak bisa dideteksi toh, betul nggak saudara? Tapi akhirnya ada seorang bapak masuk. Lah cerita bapak ini gini, istrinya memang jemaat ikut retreat, suaminya belum ikut Tuhan. Ya, tapi daripada nganggur di rumah, ikut aja retreat. Dia harusnya di kamar. Tapi sendirian dia keluar jalan, mau lihat aja kayak apa sih. Dia inguk-inguk di jendela gitu loh, saudara. Ternyata dia berkata, waktu Ibu Agus Suryo itu itu dalam bahasa Mandarin ngomong dengan, kamu masuk, ngapain? Hanya nengok-nengok saudara. Masuk ke dalam. Ayo mulai dengarkan. Ayo terima. Aku juru selamat, dijamah oleh Tuhan, masuk, dijamah, akhirnya bertobat, diselamatkan. Kadang-kadang nggak ngerti, tapi itu ada sungguhan. Saya pernah dengar kesaksian juga, ya satu persekutuan di Jakarta, tiba-tiba ada yang berkata bahasa roh. Tadi itu saudara, setelah pulang ada satu ibu konsultan dari Jepang, saudara, nyalami dia, terima kasih. Dia sendiri nggak ngerti, kenapa? Kamu tadi kan bahasa roh. Itu bahasa Jepang pedalaman saya, bahasa kampung saya. Engkau sedang nyampaikan pada saya perkataan yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Ada, saudara. Tapi yang sering kita lakukan bukan itu. Yang sering kita lakukan ada ini, logat ganjil, yang tidak bisa diketahui oleh semua orang, yang kita sebut glosolalia. Katakan glosolalia. Sekali lagi, glosolalia. Dan saya percaya kalau saudara bisa tangkap, ada kuasa yang luar biasa. Tepuk tangannya yang meriah, saudara, untuk Tuhan kita Yesus Kristus.
Ada banyak kesaksian, tapi tidak mungkin. Satu saja saya tutup supaya lebih mantap, saudara. Dulu zaman Petrus, jadi karena kejahatan banyak, jadi pemerintah saat itu ada pokok penjahat itu sudah ketemu tembak saja mati ditinggal, saudara. Ada orang mati di mana-mana. Nah, ada satu kejadian, ibu itu bersaksi di satu persekutuan. Dia bilang satu hari sekitar jam 1 saya itu dibangunkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Disuruh doa. Lah doa apa? Bahasa roh sudah. Jadi dia disuruh doa. Tidak ngerti mau doa kenapa, tidak ngerti pokoknya doa. Bahasa roh, berjam-jam sudah. Rasanya terus doa. Tiba-tiba menjelang mulai terang, pintu digedok, dong. Dia buka, anaknya tinggi besar sudah, kekar, lari peluk dia sambil nangis. Dia yang bingung, anak saya kekar tinggi besar, ini pulang-pulang nangis gero-gero. Lalu ditanya kenapa? Dia bilang, malam itu dia ditangkap. Dia dikira salah satu yang harus dibunuh gitu, saudara. Kamu pasti ini toh, namanya ini. Dia bilang bukan. Dia tetap menolak, bukan. Tetap, oh ini datanya jelas sekali, kamu pasti ini. Dia tetap bilang bukan. Setelah sekian lama lalu ya penembak misterius ya ngomong, ya sudah kalau bukan pulang oh. Lah sementara dia mau pulang, Roh Kudus ngomong, jangan. Engkau jalan pulang ditembak mati. Dengar ya saudara, Roh Kudus bisa nyegah dia, jangan pulang. Engkau pulang ditembak mati. Lalu dia berkata, oh ini masih gelap, aku tidak berani pulang. Ini bahaya, ini masih gelap kok. Kalau aku pulang nanti ada apa-apa. Aku akan pulang nanti kalau sudah mulai terang. Lalu para penembak Petrus itu mikir, kalau dia benar penjahat pasti berani pulang. Memang hidupnya malam, betul gak? Kalau pulang saja nggak berani, mestinya dia bukan penjahat. Akhirnya ya sudah ditinggal. Setelah ditinggal pergi, dia tetap hati-hati, takutnya diintip. Sampai mulai terang dia pulang. Lari rumah, ketuk gebrok pintu, peluk ibunya, dan akhirnya selamat. Saya akan katakan, ada satu yang kita sering lupakan, saudara lupakan. Doa dengan akal budi, tapi ada doa dalam roh. Itu senjata yang hebat, yang tanpa batas, jangan tidak digunakan. Berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal, mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, penuhi tempat ini. Ku terima lawatan-Mu, penuhi hidupku, mujizat terjadi. Sekali lagi katakan, berkaryalah Roh Kudus dengan hati yang lapar dan haus. Berkata pada Roh Kudus, penuhilah aku Tuhan. Beri juga aku yang berkatakan dalam bahasa roh, senjata doa yang luar biasa yang Kau persiapkan untuk kami yang percaya Tuhan. Supaya aku doa dengan akal budi, tapi juga berdoa dalam roh. Menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah. penuhi tempat ini. Ku terima lawatan-Mu, penuhi hidupku, mujizat terjadi. Angkat tangan saudara mulai berdoa pada Tuhan. Angkat tangan saudara mulai berdoa pada Tuhan. Yang bisa bahasa roh, saudara mulai latih lagi bahasa roh. Kalau jarang saudara pakai, maka makin lama makin lemah. Maka makin lama alirannya akan makin kecil. Saat ini gunakan lagi saudara. Bahkan ucapan dengan keras, supaya mengalirnya makin deras. Supaya kuasa itu mengalir lagi, makin deras. Supaya rohmu dibangun lagi, dibangkitkan lagi, makin kuat,
sampai saudara bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Waktu saudara berbahasa roh, maka ada kekuatan yang mengaliri saudara, ada kekuatan roh yang membangkitkan roh saudara, ada pengurapan yang luar biasa. Gunakan saudara, bangkit saudara. Oh, saudara sudah pernah dapat, jangan kehilangan, itu sangat berharga. Saudara yang belum pernah menerima, buka hati saudara, minta pada Tuhan. Tuhan berkata, kalau engkau minta Roh Kudus, tidak akan diberikan kala jengking. Oh, engkau akan diberikan Roh Kudus, bahkan dipenuhi Roh Kudus, seperti murid-murid dipenuhi Roh Kudus. Saat mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dengan bahasa roh, dengan bahasa yang baru. Saudara, dengar, bahasa roh tidak gunakan akal budi. Jangan dibatasi dengan pikiranmu, saudara. Jangan pikir benar atau keliru. Bahasa roh adalah dari roh, saudara, yang didorong oleh Roh Kudus, yang dituntun oleh Roh Kudus. Apa yang ada dalam rohmu, keluarkan melalui mulut saudara. Apa yang ada di rohmu, sekali lagi, yang ditaruh oleh Roh Kudus, keluarkan, ucapan saudara. Nanti saudara akan lihat, tiba-tiba jadi satu aliran yang mengalir, yang dari Roh Kudus. Terus akan bekerja, tiba-tiba saudara akan mengalir dalam bahasa yang baru, bahasa yang roh. Sekali lagi saya katakan, yang belum mendapat minta, tapi ingat, bahasa roh tidak menggunakan akal budi. Akal budimu tidak kerja sama sekali, tapi rohmu, Roh Kudus akan menuntun rohmu. Roh Kudus itu seringkali hanya mendorong. Saudara, ada kesan, oh mengatakan suatu, ada dorongan mengucapkan suatu, itu dikeluarkan saudara, diucapkan saja saudara. Apa yang ada dalam hatimu, apa yang ada dalam rohmu, sementara kau mengucapkan, maka akan mengalir lebih deras, maka mengalir lebih deras, bahkan sampai saat pertama kali seperti tidak bisa saudara menguasainya. Terjadi, Tuhan, hambamu sudah sampaikan firman-Mu, Engkau yang menggenapi Roh Kudus. Saat ini juga dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan, terima Roh Kudus, terima bahasa roh, terima bahasa yang baru. Terima. Ambil tindakan profetik untuk menerima saudara. Terima. Roh Kudus, Engkau yang menggenapi firman-Mu, Engkau yang mengurapi. Saya rasakan pengurapan Roh Kudus makin kuat. Horalapatapa, air mengalir lebih deras sampai menjadi sungai yang besar, sampai menghanyutkan semua sampah-sampah, sampai menghanyutkan semua yang menghambat. Terima. Oralapatapa sakaral, terima. Oh, ada breakthrough, ada terobosan, ada penjebolan roh. Oh, ada roh yang menyala-nyala. Oh, hari ini terjadi kebangkitan. Jangan berdiam saudara, percaya saya. Oh, terima, ini sesuatu yang sangat berharga. Tuhan sudah berikan dua macam, jangan gunakan satu saja. Yang kedua bahkan lebih penting lagi, tangkap kata Tuhan. Aku mau percaya, aku terima, mengalir. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, yang di depan terima, yang di belakang terima, yang di belakang juga terima, yang di balkon dalam nama Tuhan Yesus terima, yang di balkon dilawat Tuhan. Oh, mengalir bahasa yang baru, terima. Saya rasakan yang di balkon dilawat oleh Tuhan. Terima. Banyak yang mendapatkan bahasa roh, banyak yang mendapatkan bahasa baru. Hari ini Tuhan sedang mengingatkan, oh, sesuatu yang sangat penting, oh, diberikan. Terima. Saudara akan pulang dengan pengurapan yang baru, saudara pulang dengan api yang baru, saudara pulang dengan kekuatan yang baru, saudara pulang dengan kemenangan yang baru. Terima. Terima. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Hambamu sudah sampaikan firman-Mu,
Engkau menggenapi. Jadikan setiap jemaat yang kuat, jemaat yang menang, jemaat yang berguna bagi kerajaan Allah. Sungguh-sungguh jemaat yang berjalan bersama Engkau Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah, silakan duduk.